Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Tampaknya berasal dari garis keturunan Balam. Seorang dosen universitas. Ini memang Tuan Azik, bukan orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama. Dengan menggunakan informasi dari Pak Tua Kohler, Klein pada dasarnya sudah memastikan bahwa orang yang menjadi target buronan itu adalah sosok yang diduga merupakan keturunan Death, Azik. Inilah masalahnya. Siapa atau organisasi apa yang sedang mencari Tuan Azik? Numinous Episcopate, yang tujuan akhirnya adalah membangkitkan Death. In Zengwil, yang suka memainkan peran dalang di balik layar. Kemungkinan itu kecil untuk yang terakhir. In Zengwil memiliki artefak tersegel 008 yang dapat membuat seseorang bertindak sesuai deskripsinya, dan melalui serangkaian kebetulan, ia dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Tidak perlu baginya menggunakan geng dan pemburu hadiah untuk menemukan Tuan Azik. Tunggu, bagaimana jika ini sebenarnya adalah pengaturan yang dibuat oleh artefak tersegel 008? Menyadari bahwa ia kini menjadi target Tuan Azik, namun tidak yakin dapat menang dalam pertempuran, In Zengwil menggunakan 008 untuk menghasut konflik antara Tuan Azik dan suatu faksi tertentu, berharap dapat menyingkirkan musuhnya secara tidak langsung. Dan hadiah ini dikeluarkan oleh faksi itu. Ini sangat mungkin. Namun, aku tidak bisa menyingkirkan kemungkinan Numinous Episcopate. Untuk membalas dendam, Tuan Azik mungkin pernah menjalin kontak dengan mereka. Tapi ada perbedaan besar antara kedua pihak mengenai kebangkitan Death yang akhirnya menyebabkan pertikaian. Klein langsung memikirkan dua kemungkinan beserta alasannya. Ia mengambil seteguk kopi dan berkata kepada Pak Tua Kohler, "Bantu aku mencari tahu siapa yang mengeluarkan buronan ini dan berapa harga pastinya. Kalau cocok, aku akan mencatatnya." Baik, Pak Tua Kohler tidak merasa ada yang aneh dari permintaan Klein. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada perbedaan mendasar antara detektif swasta dan pemburu hadiah. Bedanya, yang pertama lebih sering terlibat dalam hal-hal sepele, seperti menangkap perselingkuhan, mencari kucing, dan membantu orang mengajak jalan anjing, sementara mereka cenderung lebih mengandalkan deduksi ketimbang kekuatan fisik. Setelah Pak Tua Kohler selesai menggambarkan apa yang ia lihat dan dengar, Klein memberi dia beberapa trik dasar dalam memimpin percakapan berdasarkan kurikulum Nighthawks, serta rencana darurat untuk skenario tertentu. Sekarang aku harus pergi ke dermaga. Terima kasih Detektif Moriarty, telah membuatku bisa hidup dengan baik lagi. Pak Tua Kohler mengambil topinya yang usang, dan berterima kasih dengan tulus. Menurutnya, sang detektif bukan hanya memberinya pekerjaan dengan bayaran layak, tetapi juga mengajarinya banyak hal berguna. Bahkan jika suatu hari sang detektif tak lagi membutuhkannya sebagai informan, keterampilan itu akan memungkinkan dirinya bertahan hidup di Isborov, terutama karena ia semakin tua dan tak lagi mampu bekerja berat. Hidup yang baik? Menurutku, apa yang kau miliki sekarang adalah hal dasar yang seharusnya dimiliki seseorang. Setelah melihat Pak Tua Kohler pergi dari kedai kopi murah itu, Klein hanya duduk melamun. Ini adalah kali pertama ia mendengar nama seorang teman disebut oleh orang lain sejak tiba di Beckland, dan juga pertama kalinya ia mungkin menemukan petunjuk keberadaan In Zengwil. Selama 3 bulan terakhir, tujuan utama Klein adalah mencerna ramuan dan meningkatkan dirinya, terutama setelah ia membunuh Lanevus. Itu karena ia tahu betul bahwa dirinya dan In Zengwil, yang kemungkinan besar adalah Beyonder urutan tinggi, dipisahkan oleh jurang tak terjembatani. Ia tidak bisa gegabah ingin membalas dendam, terutama dengan adanya artefak tersegel 008 yang mengerikan. Ia bahkan tidak berniat mendekati atau menyelidikinya. Pemandangan dari Blackthorn Security Company di Tingen muncul kembali di benakku, dan sepatu mengkilap itu tampak jelas di depan mata. Mengangkat kepala dan menghembuskan napas pelan, Klein mengambil syal dan topinya, lalu berjalan keluar dari kedai kopi murah itu.
Hillstone Borough, di luar sebuah bangunan tua. Klein turun dari kereta, menekan topinya, dan langsung menuju pintu. Ini adalah rumah Isengard Stanton. Beberapa hari sebelumnya, sang detektif besar menulis surat kepadanya, mengundangnya datang untuk mendiskusikan sebuah kasus pembunuhan. Tuan Klein, yang sibuk dengan pendanaan proyek sepeda, dengan halus menolak undangan itu karena tidak punya waktu. Yang mengejutkan, Isengard Stanton tampaknya tidak keberatan dan berkata bahwa kasus tersebut menemui jalan buntu, kecil kemungkinan ada perkembangan dalam waktu dekat. Ia dengan senang hati menunggu kunjungan detektif Sherlock Moriarty dan mengatakan betapa ia menantikan pertukaran ide yang bisa menyalakan percikan kebijaksanaan. Akhirnya Klein melakukan ramalan, mencari hari yang tepat untuk berkunjung, dan memilih tanggal terdekat setelah proses negosiasi, yang kebetulan adalah sore ini. Ia pun membalas surat itu, dan menetapkan janji. Ding dong, ding dong. Klein menekan bel 2 kali, dan mundur sebentar. Lebih dari 10 detik kemudian, pintu terbuka dengan derit kecil, dan asisten Isengard muncul sambil tersenyum. Selamat sore Detektif Moriarty. Tuan Stanton menunggu Anda di ruang aktivitas. Anda ingin kopi atau teh? Asisten itu kurus, dan memakai kacamata berbingkai emas. Tampilannya tampak halus, dan profesional. Klein menatapnya, dan berkata, "Teh. Irisan lemonnya sedikit saja." Baik. Asisten itu membawa Klein ke ruang tamu, menunjuk ke arah ruang aktivitas, dan berkata, "Maaf, para pelayan kami hanya bersifat sementara, dan mereka sedang libur hari ini, jadi saya harus mempersilahkan Anda pergi sendiri." Klein mengangguk, dan berjalan menuju ruang aktivitas di lantai 1. Saat ia hendak mengetuk pintu, ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. "Aku membuat janji beberapa hari sebelumnya. Mengapa kebetulan sekali para pelayan sedang libur?" Mata Klein menyipit, dan ia mengeluarkan koin tembaga. Pada saat itu, pintu ruang aktivitas terbuka karena ketukan, menciptakan celah kecil. Dalam sekejap, seakan sebuah segel terangkat, aroma darah segar yang kuat keluar, dan memenuhi hidung Klein. Dari apa yang terlihat, kursi malas dalam ruangan terbalik, dan dipenuhi darah merah gelap. Sebuah buku tergeletak di sampingnya, sampulnya menghadap ke atas. Sekilas itu saja, sudah membuat Klein merasa seolah sedang melihat tempat kejadian pembunuhan. Judul buku itu menarik perhatiannya, Legenda Iblis Distrik Sivelaus. Iblis. Klein hendak bergerak, ketika sebuah hembusan angin kuat tiba-tiba bertiup dari dalam ruangan, menutup pintu kembali. Krak. Klein melihat keseluruhan interior ruang aktivitas itu dengan jelas. Batu bara di perapian telah lama padam tanpa bara merah. Meja kopi, sofa, kursi, lemari, dan barang-barang lain telah jatuh atau hancur. Seolah-olah terjadi pertarungan sengit. Banyak darah menodai karpet dan dinding, juga terdapat bekas hangus, tetapi tidak ada tanda-tanda tubuh, bahkan tidak ada potongan anggota badan. Terjadi sesuatu pada Detektif Stanton? Klein mundur selangkah, berniat pergi dulu. Namun pada saat yang hampir bersamaan, ia merasa ada seseorang mengunci dirinya. Seseorang sedang menatapnya, dengan tatapan dingin, dan tanpa belas kasihan, dari tempat yang tak diketahui. Kesalahan sekecil apapun, akan langsung berujung pada serangan mematikan. Bagaimana mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk mengunjungi Isengard Stanton? Apakah penafsiranku terhadap wahyu itu salah? Klein tidak berani bertindak gegabah. Namun ia juga tidak panik. Setelah banyak pengalaman dalam pertempuran dan pertunjukan, ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Tap, tap, tap. Asisten Isengard berjalan mendekat membawa baki. Di atas baki itu ada teko timah dan 2 cangkir porselen putih. Asisten itu terhenti ketika melihat keadaan ruang aktivitas itu. Ia menatap Klein. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi ketakutan, seraya terbata. "Kau membunuh Tuan Stanton."
Setiap kali ia mengucapkan satu kata, sepotong daging jatuh dari wajahnya, disertai semburan darah. Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuhnya robek berantakan, berubah menjadi mayat tercabik. Seolah sejak awal ia memang sudah seperti itu, dan penampilan sebelumnya hanyalah dirinya yang dijahit sementara. Klang! Krak! Teko timah dan cangkir porselen jatuh bersamaan, menggelinding, dan memercikan air teh yang cepat meresap ke lantai. Klein tetap diam, menyaksikan semuanya. Ia masih merasakan tatapan dingin itu dari belakang. Pelaku kejadian ini tampaknya sedang menunggu gerakannya. Sedikit saja, Klein salah bergerak, orang itu akan menerkam dan mematahkan lehernya. Setelah entah berapa lama, dalam kebuntuan hening yang menegangkan, Klein melihat pintu rumah Isengard Stanton terbuka, dan sekelompok polisi berseragam kotak hitam putih menyerbu masuk. Begitu melihat mayat tercabik di lantai, mereka mengacungkan revolver ke arah Klein yang berdiri di depan ruang aktivitas. Menghadapi moncong-moncong hitam pistol itu, Klein justru merasa lega. Tatapan tak berwujud, yang seakan menodongkan pistol di belakang kepala, lenyap seketika. Klein mengangkat tangan dan tersenyum pahit. Aku tidak akan mengatakan apa-apa sampai aku bertemu pengacaraku. Kantor polisi Cisak, Backlund. Dibelenggu pada pipa air, Klein kembali bertemu dengan pengacara Jurgen. Aku akan menemanimu selama interogasi. Ekspresi Jurgen tetap biasa saja, seakan detektif Moriarty memang sudah pantas berada di tempat seperti ini. Klein menghela napas. Betapa tragis. Seharusnya aku mempertimbangkan apa yang akan kumakan malam ini, bukan berbicara pada perwira polisi berwajah kaku. Hal yang paling ia syukuri hari ini adalah bahwa karena penyelidikan Aurora Order dan perhatian Beyonder urutan tinggi dari Rose School of Thought, ia tidak membawa barang-barang Beyonder. Revolvernya satu-satunya pun dapat disembunyikan dari pemeriksaan berkat kemampuan sulapnya. Saat ia memasuki ruang interogasi, ia langsung menceritakan surat yang ia terima dari Isengard Stanton mengenai diskusi kasus, bahkan sebelum perwira itu bertanya. Nanti, kami akan pergi ke rumah Anda bersama Tuan Jurgen untuk mengambil surat-surat itu. Semoga masih ada. Perwira itu beralih bertanya. Bagaimana Anda mengenal detektif Isengard Stanton? Klein menjawab tanpa ragu. Karena kasus pembunuhan berantai itu. Namun di tengah kalimat, ia tiba-tiba terdiam. Ia teringat sesuatu. Selama ini ia selalu curiga bahwa ada seseorang di balik anjing iblis itu, seseorang yang mendengus ketika anjing itu terbunuh. Ya, buku yang dibaca Stanton sebelum diserang adalah Legenda Iblis District Civil Laws. Bisa jadi pemilik anjing iblis itu akhirnya mulai membalas dendam setelah bersembunyi begitu lama. Dan detektif Stanton adalah orang yang dalam catatan polisi memberikan petunjuk utama. Selain itu, dialah yang menerima hadiah buronan itu. Klein segera membentuk sebuah teori. Saat memikirkan kemungkinan bahwa pemilik anjing iblis terlibat, Klein mengubah strateginya dan memutuskan untuk menceritakan secara detail keterlibatannya dengan Isengard Stanton. Selain itu, ia juga secara aktif menyebutkan bahwa Isengard Stanton pernah mengumpulkan tim detektif untuk menyelidiki pembunuhan berantai dan bagian hadiah yang berhasil mereka dapatkan. Dalam komisi itu, meskipun aku hanya memberikan beberapa ide, ya, dalam istilah industri detektif swasta, aku memberi saran, tapi itu tetap dianggap kontribusi terbesar oleh Tuan Stanton, jadi aku menerima bagian terbesar dari hadiah. Klein menyimpulkan. Dua petugas yang memimpin interogasi mencatat informasi itu dan bertanya, apakah ada orang yang dapat membuktikannya. Klein memberikan nama dan alamat Stuart, Kaslana, dan detektif-detektif swasta lainnya. Bagus sekali Tuan Moriarty, jawaban Anda cukup terperinci. Seorang polisi berhenti menulis dan bertanya, berapa lama Anda berada di rumah Isengard Stanton hari ini? Maksud saya, sejak Anda masuk, sampai kami menemukan Anda. Klein berpikir sejenak,
Dan tanpa berkonsultasi dengan pengacara Jurgen, langsung menjawab, sekitar 2 hingga 3 menit. Apa yang ia katakan didasarkan pada apa yang benar-benar ia rasakan. Seorang polisi lain mengangkat alisnya dan berkata, banyak warga sekitar dapat mengonfirmasi bahwa Anda masuk ke rumah Isengard Stanton sekitar pukul 2.10 siang. Kami tiba di lokasi pukul 2.28. Artinya, Anda berada di rumah itu sekitar 18 menit, bukan 2 atau 3 menit. Apa yang sebenarnya Anda lakukan selama waktu yang panjang itu? Mengapa Anda tidak pergi dan memanggil polisi? 18 menit? Klien tiba-tiba mengernyit. Ia merasa kebuntuan yang ia alami dengan keberadaan yang diam-diam mengamatinya hanya berlangsung sedikit lebih dari 1 menit. Bagaimana mungkin menjadi 18 menit? Apakah perasaan aneh diawasi itu mengacaukan pemahamanku tentang waktu, atau ada hal lain? Apakah itu kekuatan beyond dari pihak lain? Jika itu benar-benar pemilik anjing iblis, setidaknya ia berada pada urutan 6, kemungkinan besar urutan 5. Sementara klien merenung, Jurgen condong ke depan, bersiap menuduh polisi mengajukan pertanyaan yang mengarahkan. Itu bukan alasan yang terlalu baik, tetapi ia hanya ingin menggunakan cara itu untuk menghentikan ritme interogasi dan menunda pertanyaan yang tidak menguntungkan kliennya. Pada saat itu, klien mengangkat tangannya dan mengusap kening. Apa yang baru saja aku katakan adalah kebenaran. Berdasarkan apa yang aku rasakan, hanya 2 atau 3 menit yang berlalu, sejak aku masuk ke rumah detektif Isengard Stanton. Setelah mengatakan itu, ia menekankan, "Ya, berdasarkan apa yang aku rasakan." Kedua petugas itu saling berpandangan sebelum menuliskannya. Setelah beberapa saat hening, petugas yang bertanya sebelumnya berkata, selama 18 menit itu, seorang pelayan yang baru kembali dari luar rumah menekan bel, tapi tidak ada yang menjawab. Ia lalu mengintip dari jendela kecil dan melihat lantai penuh mayat, serta Anda berdiri di ambang pintu ruang aktivitas. Ia ketakutan, berlari ke kantor polisi seperti orang gila, dan banyak pejalan kaki, serta warga sekitar yang mengkonfirmasi itu. Klien mengabaikan tatapan pengacara Jurgen dan menggeleng. Aku tidak mendengar bel. Petugas itu kembali saling pandang, tapi tidak memberi komentar apapun. Mereka hanya mencatat jawabannya. Mereka bertanya tentang detail lain, dan klien yang tidak berbuat apa-apa dan tidak merasa bersalah menjawab semuanya dengan jujur. Pada akhirnya, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kalian menemukan detektif Isengard Stanton? Sepertinya tidak ada mayat di ruang aktivitas. Dia kemungkinan masih hidup, kan? Seorang polisi mengetuk meja dengan pena dan berkata, itu salah satu hal yang kami pertanyakan. Hanya ruang aktivitas di rumah itu yang menunjukkan tanda-tanda perkelahian dan jendelanya tertutup, tidak dibuka selama beberapa hari. Seperti yang Anda tahu, itu sangat normal di musim gugur dan musim dingin Backlund. Penyerang dan Tuan Isengard Stanton meninggalkan ruangan itu dengan cara yang aneh. Kami tidak menemukan jejak apapun darinya di bagian rumah lain atau di sekitar lingkungan, bahkan darah pun tidak. Tanpa menunggu klien bicara, ia kembali bertanya sebelum menjawab sendiri, Anda pasti ingin menyebut pintu ruang aktivitas dan pintu rumah? Tapi banyak orang telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada pengejaran di dekat situ, tidak ada orang yang disandra, atau mayat yang dipindahkan. Mungkin itu terjadi tengah malam, mungkin mereka bisa menembus dinding. Klien diam-diam mengusulkan kemungkinan lain dalam pikirannya, lalu ia berdoa lirih. Semoga Dewi melindungi detektif Isengard Stanton, dan semoga ia selamat dari bencana. Dewi Evernight adalah permaisuri bencana dan kengerian. Setelah interogasi selesai, klien ditahan di sebuah ruangan kecil, dan polisi mengirim seseorang bersama pengacara Jurgen ke Jalan Minsk nomor 15 untuk mengambil surat itu sebagai barang bukti. Baru pada malam hari, klien akhirnya mendapat jaminan
dengan membayar 50 pound. Itu jauh lebih mahal dari sebelumnya. Bagi detektif swasta biasa, sulit mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Setelah keluar dari kantor polisi Cisak, Klein menaikkan kerah mantel wallnya dan mengeluh kepada Jurgen. Jurgen masih memakai ekspresi profesional dan kaku. Kondisi saat itu menguntungkan bagimu, tetapi kali ini banyak bukti yang menunjuk kepadamu. Ia menghentikan sebuah kereta sewaan, menoleh ke samping, dan memandang Klein. Sherlock, aku pengacaramu. Sebelum kamu menjawab pertanyaan polisi, sebaiknya kamu berkomunikasi denganku, bahkan jika hanya dengan memberi isyarat. Jangan sembarangan bicara, meskipun kamu merasa tidak ada masalah. Orang biasa yang tidak terlatih akan mudah mengatakan hal-hal yang menjatuhkan diri mereka sendiri. Aku terbiasa membuat ceritaku sendiri dan menyelesaikan masalahku sendiri. Klein mengingat apa yang baru terjadi dan tertawa hambar. Baik, aku akan mengingatnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jurgen naik ke kereta. Klein duduk di seberangnya dan memikirkan tentang serangan terhadap detektif Isengard Stanton. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari perutnya. Sudah lewat jam makan malamku. Klein mengeluarkan jam saku emasnya dan membukanya. Ia tidak ingin menghabiskan energi untuk menyiapkan makanan, jadi ia mulai memikirkan restoran mana yang layak dicoba. Saat itu, Jurgen mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Aku sudah meminta nenekku menyiapkan makan malam untuk 3 orang. Bagaimana aku bisa merepotkan kalian?" Klein terkejut sejenak sebelum tertawa. Masakan Nyonya Doris selalu patut dinantikan. Ketika mereka kembali ke Jalan Minsk di distrik Cherwood, langit benar-benar gelap dan lampu jalan lebih terang daripada bulan merah samar di langit. Setelah makan malam di rumah Jurgen dan bermain dengan kucing, Klein berjalan kembali ke unit 15 dalam udara dingin dan lembab. Seperti biasa, ia menggeledah kotak surat dan mengambil salinan Backlund Evening News yang baru tiba. Klein membuka pintu sambil membawa surat kabar itu, dan saat ia menggantungkan tongkatnya, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Intuisi spiritualnya sebagai seorang seer mengatakan bahwa ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Apakah polisi datang mengambil barang bukti? Klein melihat sekeliling dengan waspada, dan tiba-tiba melihat sebuah surat di meja kopi. Seharusnya hanya ada surat kabar di sana. Klein masuk ke ruang tamu dengan siaga, bersiap menghadapi serangan. Ia mendekati meja kopi, dan selama proses itu, sekelilingnya sepenuhnya hening, tanpa sedikit pun keanehan. Melirik surat itu, pertama-tama, Klein mengambil sepasang sarung tangan hitam, dan memakainya, sebelum membuka surat itu. Ada selembar kertas tipis di dalam amplop. Setelah membukanya, warna merah gelap langsung menyambar mata Klein, dan aroma samar darah memenuhi hidungnya. Kata-kata ditulis dengan darah beku. "Kalian semua akan mati." Benarkah ini pemilik anjing iblis? Apakah ia membalas dendam pada orang-orang yang menyebabkan kematian bawahannya? Ini benar-benar tindakan menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Kenapa tidak langsung mencari para Nighthawks yang bertanggung jawab atas operasi pembersihan? Jantung Klein mengencang, dan banyak pikiran melintas di kepalanya, namun ia cepat menepis keluhannya. Sangat normal membalas dendam pada orang yang bisa ditangani. Sama seperti beberapa bulan terakhirnya di Backland, ia tidak pernah memikirkan untuk mencari Ins Zengwil, tetapi ia tidak pernah menyerah mengejar Lanevus. Setelah melihat sekeliling lagi, Klein perlahan merasa bahwa ada sesuatu yang membingungkan dalam masalah ini. Bukankah dia takut ditangkap para Beyonder resmi dengan menggunakan cara balas dendam yang begitu mencolok? Apakah ini tuntutan berakting dari ramuan urutannya? Atau, karena detektif Isengard Stanton berhasil melarikan diri, ia tahu ia tidak bisa membunuh targetnya secara diam-diam, jadi ia beralih ke metode lain. Tapi apa alasannya? Selain itu, ketika aku berada di rumah Stanton, ia jelas sedang mengawasiku.
Mengapa ia tidak menyerang? Apakah ia khawatir pada detektif swasta biasa sepertiku? Tidak mungkin. Apakah dia tahu bahwa aku seorang Beyonder? Mungkin. Karena efek samping tersesat dari Master Key, aku pernah bertemu anjing iblis itu. Ia melihat tubuhku dan rupaku. Meskipun aku menyamar, aku tidak bisa yakin apakah iblis bisa melihat menembusnya. Mungkin, setelah kejadian itu, ia dapat menunjukkan adegan itu kepada pemiliknya dengan cara tertentu. Tapi saat itu, aku bahkan tidak bisa mengalahkan anjing iblis itu. Aku hanya bisa kabur dengan menyedihkan. Apa yang perlu ditakutkan dariku? Kecuali ia khawatir tentang hal lain, seperti Isengard Stanton yang terluka, dan mungkin bersembunyi di dekat sana. Apakah ia menulis surat padaku secara terang-terangan? Karena berpikir aku seorang Beyonder liar, tidak akan berani meminta bantuan dari pihak resmi? Dengan kepalanya dipenuhi pertanyaan, Klein memeriksa rumah, dan berjalan ke lantai 2. Saat ia membuka pintu kamar tidur, sebuah surat lain tampak. Surat itu tergeletak tenang di atas meja, seolah telah menunggunya sejak lama. Klein membuka surat itu, dan melihat sebaris kata merah gelap yang ditulis. Giliranmu. Giliran. Betapa sombongnya, Klein tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Pada saat itu, tiba-tiba ia mendapat firasat. Ia mengangkat kepala dan melihat keluar jendela. Di seberangnya ada beberapa rumah 2 lantai dengan lampu menyala. Cahaya lampu jalan jatuh di dinding luar mereka, membentuk area yang saling bersilangan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di area itu bergerak dan terpuntir, membentuk bayangan hitam mengenakan jas berekor. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya, membentuk isyarat seperti pistol, lalu mengarahkannya pada Klein. Kemudian, ia menarik kembali tangannya dan meniup moncong pistol itu. Sesaat kemudian, ia jatuh ke belakang tanpa suara, berubah menjadi bayangan-bayangan yang terpisah dan terputus. Di dalam kantor polisi Rice, yang bertanggung jawab atas Jalan Minsk dan distrik sekitarnya, Klein menjabat tangan petugas yang mengantarnya keluar. Surat ancaman ini pasti ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai sebelumnya. Penyelenggara tim detektif, Detektif Ulung Tuan Isengard Stanton telah diserang siang ini. Tolong tangani ini dengan serius. Petugas polisi menarik kembali tangannya dan berkata, Jangan khawatir Tuan Moriarty, kami pasti tidak akan mengabaikan saran Anda dan akan segera melaporkannya ke atasan. Terima kasih banyak. Klein mengenakan topinya dan berjalan keluar pintu. Setelah melihat 2 surat ancaman dan provokasi dari sosok yang diduga sebagai pemilik anjing iblis, Klein tidak ragu membawa bukti itu ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kasus tersebut. Dia diam-diam berharap masalah ini segera dialihkan ke Mandated Punishers atau tim Machinery Hive Mind, agar dia bisa ditempatkan di bawah perlindungan Beyonder resmi. Walaupun dia tak lagi punya alasan mempertahankan identitasnya sebagai detektif, dia sepenuhnya mampu meninggalkan tempat tinggalnya di Jalan Minsk, nomor 15, dan berganti rumah, serta identitas. Dia curiga bahwa itulah tujuan penulis surat ancaman tersebut. Dengan memanfaatkan ketakutan seorang Beyonder liar akan terekspos, pelaku itu memaksanya melarikan diri di tengah malam. Lalu, dalam proses itu, pelaku bisa menangkap peluang untuk menyerang. Sebenarnya, saat aku menuju kantor polisi untuk melapor, adalah waktu yang paling cocok untuk menyerangku. Sama seperti ketika aku sedang di rumah. Orang itu punya rencana lain. Bingung dan waspada, Klein kembali ke Jalan Minsk. Begitu turun dari kereta, dia melihat seseorang mondar-mandir di depan rumahnya, dengan bantuan cahaya lampu jalan di tengah gerimis. Jantung Klein sempat berdegup, namun ia langsung rileks ketika mengenali tamu itu. Itu adalah Stuart, detektif swasta yang ramping dan bertubuh sedang, yang mengaguminya. Aku tak boleh lengah. Bagaimana kalau urutan lanjutan dari Devil memiliki kekuatan mirip Faceless? Klein menggenggam tongkatnya erat-erat,
dan berjalan perlahan, lalu berseru untuk memancing reaksi. Detektif Stuart langsung menoleh dan berkata gugup, "Tuan Moriarty, saya menerima surat ancaman. Isinya, kalian semua akan mati." "Kau juga menerimanya?" Klein spontan terkejut, sekaligus merasa masuk akal. Stuart juga merupakan salah satu detektif yang dikumpulkan Isengard Stanton untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu. Mata Stuart membelalak. "Kau juga menerimanya?" "Ya." Klein mengangguk serius. "Bahkan lebih dari satu," tambahnya dalam hati. "Apa yang harus kulakukan?" "Aku ingin menemui Tuan Stanton, tapi ku dengar dia sudah diserang, jadi aku langsung datang ke tempatmu." "Oh, syukur baginya. Aku hampir saja pergi." Stuart terbata-bata. Klein menunjuk pintu. "Mari bicara di dalam." Setelah memasuki ruang tamu, Klein meminta diri ke kamar mandi dan segera naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan 2 ramalan. Pertama, untuk memastikan bahwa orang itu benar-benar Stuart. Dan kedua, apakah ada bahaya serius malam ini? Ia menerima wahyu yang mengkonfirmasi keduanya. Dengan kata lain, Stuart bukan musuh yang menyamar, dan malam itu akan cukup berbahaya. Tentu saja, bahaya itu mungkin tidak terjadi tepat di depan Klein. Bisa juga seseorang dibunuh diam-diam. Itu adalah batasan ramalan. Yang bisa ia terima hanyalah wahyu dalam tingkat tertentu, bukan jawabannya secara lengkap. Ia tak mampu memperoleh jawaban pasti. Selain itu, keterbatasan dalam mistisisme tidak bisa dipecahkan dengan teknik seperti eliminasi atau dikotomi. Kembali ke dunia nyata, Klein menekan tombol mekanis pada kloset, dan di tengah percikan air, ia mencuci tangan dan membuka pintu. "Stuart, kau mau kopi atau teh?" tanya Klein dengan sangat tenang. Stuart berdiri dan menggeleng cepat. "Tidak, kita harus membahas masalah ini dulu. Walaupun aku sudah menerima banyak surat ancaman di masa lalu, tidak ada yang sebanding dengan yang kuterima hari ini. Dia pasti menulisnya dengan darah segar. Intuisiku mengatakan dia pasti akan bertindak, dan dia sanggup melakukannya. Ngomong-ngomong, Tuan Stanton diserang oleh orang yang sama, bukan?" "Kurasa begitu." Klein menjawab datar sambil duduk. "Ini mungkin ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai sebelumnya. Satu-satunya kesamaan antara kau, aku, dan Tuan Stanton adalah kasus itu." Reaksi Stuart agak berlebihan. Apakah dia begitu terpukul oleh serangan terhadap Tuan Stanton? Sambil berpikir, Klein memperhatikannya dengan cermat. Terbawa oleh sikap Klein, Stuart akhirnya jauh lebih tenang. Dia duduk kembali dan berkata sambil merenung, "Sepertinya memang begitu." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, suara denting tiba-tiba terdengar di ruangan. Seseorang menekan bel pintu. Stuart langsung tersentak, seperti burung ketakutan. Klein mengernyit padanya sebelum berjalan ke pintu. Begitu menyentuh gagang, gambaran di luar muncul di benaknya. Para tamu itu adalah Detektif Kaslana dengan mantel wol abu-abu, asistennya yang berambut merah, Lydia, serta beberapa pria lain yang wajahnya cukup familiar. Mereka semua detektif swasta yang dikumpulkan Tuan Stanton. Seperti dugaan, Klein mengenali mereka sambil mengingat. Ia membuka pintu dan mundur 2 langkah. Dengan alis tebal dan pipi sedikit turun, Kaslana menatap Klein dan Stuart di belakangnya. Tanpa basa-basi, ia berkata tajam, "Kami semua menerima surat ancaman yang sama. Jadi kupikir kalian juga menerimanya, kan?" "Ya," jawab Klein dengan sungguh-sungguh. Kaslana menghembuskan napas, tampak seperti asap putih di udara. "Kita semua dikumpulkan oleh Tuan Stanton untuk penyelidikan pembunuhan berantai. Hanya itu kesamaan kita." "Aku juga berpikir begitu." Klein menunjuk ke dalam rumah. "Mari bicara di dalam." Saat 6 detektif itu masuk, Klein cepat menganalisis motif pemilik anjing iblis. Untuk menimbulkan keributan sebesar ini, perhatian organisasi Beyonder resmi pasti tertarik. Mungkin saja ada demigod yang menjaga area ini.
Bagaimana dia berharap bisa membalas dendam? Dia hanya memprovokasi, membuat militer dan Beyonder dari ketiga gereja mengirim orang untuk melindungi semua detektif swasta ini. Dengan Beyonder resmi tak berani lalai, kekuatan mereka akan tersebar dan terkuras. Apakah semua ini untuk membalas target utama pada serangan sebelumnya? Dalam proses itu, dia mungkin bahkan bisa membunuh beberapa Beyonder resmi. Sedangkan detektif swasta, dia akan menyerang mereka nanti setelah kewaspadaan mereka mereda. Tentu saja, jika ada celah dari tindakan seperti ini, dia pasti tidak akan melewatkannya. Bagi Devil yang bisa merasakan bahaya sebelumnya, metode ini justru menguntungkan mereka. Namun ketiga gereja, bersama militer dan keluarga kerajaan, memiliki banyak ahli dan artefak tersegel. Mereka tak kekurangan demigod atau artefak tersegel, peringkat 0, dan peringkat 1. Apakah pemilik anjing iblis begitu yakin bahwa tak ada kekuatan atau benda yang bisa menahan kekuatan miliknya? Tidak, dia pasti tidak berani. Kekuatan resmi, terutama Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Hive Mind, telah melawan Devil, entah sudah berapa generasi. Pada zaman keempat, bahkan ketiga, hal seperti ini bukan hal baru. Pemilik anjing iblis itu paling tinggi adalah urutan 5. Begitu ia melakukan kesalahan, sekecil apapun, atau bahkan tanpa melakukan kesalahan, dia bisa dicabik-cabik oleh seorang demigod atau artefak tersegel yang mengerikan. Mengapa dia masih berani mencoba? Atau mungkin dia hanya mempermainkan pihak resmi dan tidak benar-benar berniat bertindak, melakukannya berulang kali? Ya, ada kemungkinan lain. Dengan surat ancaman, dia mampu mengumpulkan lebih dari separuh target di satu tempat. Lalu, memanfaatkan saling mengimbangi antara organisasi Beyonder resmi, serta prosedur dan birokrasi mereka, ia menciptakan jeda waktu. Serangan terhadap Tuan Isengard Stanton pasti dialihkan ke Machinery Hive Mind yang menangani urusan supernatural di Hillstone Borough. Namun, orang yang membunuh anjing iblis adalah para Nighthawks. Kedua organisasi ini jelas tidak saling berbagi detail, atau bisa juga berdasarkan kepercayaan Tuan Stanton. Dewa mana yang ia sembah? Sepertinya aku tak tahu, dan tak bisa menebak. Singkatnya, dengan begitu banyak detektif swasta yang tinggal di distrik, serta memiliki kepercayaan berbeda, pembagian yurisdiksi adalah urusan rumit, dan operasi bersama tidak mudah dilakukan. Saat ini, yang melindungi kita mungkin hanya 2 atau 3 kelompok Beyonder resmi. Paling tinggi berada pada level Diaken, dan mereka tak akan menggunakan artefak tersegel yang terlalu berbahaya. Bahkan seorang demigod Beyonder urutan tinggi pun tidak akan langsung mengalihkan perhatian ke kita. Ini memberi kesempatan bagi pemilik anjing iblis. Walaupun 3-4 kelompok Beyonder resmi pasti bisa membunuh 1 atau bahkan lebih dari 1. Urutan 5, selama dia memanfaatkan situasi, ada peluang besar ia bisa kabur. Klein berhasil menyimpulkan 2 hingga 3 kemungkinan hanya dalam 20-30 detik, memberikan pendapat awal pada masing-masing. Teringat hasil ramalan yang menunjukkan bahwa malam itu akan sangat berbahaya. Klein mengangguk pelan, menutup pintu, lalu masuk ke ruang tamu. Ia berkata kepada para detektif yang duduk maupun berdiri, "Apakah kalian sudah menghubungi polisi?" Hampir setengah dari orang yang dikumpulkan sebelumnya sudah berkumpul di sini, pikir Klein sambil menatap mereka satu persatu. Mewakili yang lain, Kaslana menjawab, "Sebagian sudah menghubungi polisi, sebagian lagi berusaha menemukan Tuan Stanton atau teman yang mereka kenal. Pada akhirnya, kami semua berkumpul dan memutuskan untuk mengunjungi Anda, detektif hebat." Klein mengangguk ringan dan sengaja berkata, "Semua orang, jangan terlalu tegang. Orang yang mengirim surat itu pasti ingin membalas dendam atas pembunuhan berantai itu, tapi dia hanya 1 orang, paling banyak 1 atau 2 rekan. Sedangkan kita ada 8 detektif, semuanya mahir bertarung dan menembak, jadi kenapa kita harus takut? Lagian, bukan hanya kita yang dikumpulkan Tuan Stanton, dan mereka yang menerima surat ancaman pasti sama. Mereka hanya tidak kebetulan bertemu dengan kalian,
atau datang ke rumahku. Mendengar itu, Kaslana dan asistennya, Lydia, menunjukkan ekspresi ragu, seolah tidak yakin. Salah satu detektif menarik napas panjang. Tuan Moriarty, mungkin benar seperti yang Anda katakan, bahwa kita tidak perlu takut. Tapi dia adalah ular licik yang bersembunyi dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang, dan tidak ada yang bisa mencegahnya lebih dulu. Bahkan, dia mungkin akan melukai keluarga kita. Keluarga? Oh, istriku. Tidak, malaikat kecilku. Para detektif langsung larut dalam kepanikan, bereaksi berlebihan. Berdiri di belakang Klein, Stuart gemetar karena ketakutan dan kemarahan. Tidak, aku tidak mau itu, gumamnya dengan suara hampir tak terkendali. Saat Klein dan Kaslana berusaha menenangkan mereka, tiba-tiba Stuart mencabut pistolnya dan mengarahkan moncongnya tepat ke belakang kepala Klein. Mata Stuart kosong, seakan emosinya telah sepenuhnya meluap dan menguasai dirinya. Saat Stuart mengangkat pistol untuk membidik, Klein, yang sejak awal sudah waspada, langsung menyadarinya. Ia menerjang ke depan, bersamaan dengan rangkaian gerakan Stuart. Bang! Stuart, yang jelas tak mampu mengendalikan diri, menarik pelatuk. Peluru itu menggores sisi wajah seorang detektif swasta, sebelum menancap di dinding. Sekejap, para detektif lain mencabut revolver mereka karena kaget. Seolah mereka menatap musuh, membuat situasi berubah menjadi kacau. Di antara mereka, Stuart dan seorang detektif swasta tampak memerah dengan urat menonjol. Mata mereka menyala oleh ketakutan dan kemarahan, seakan mereka telah berubah menjadi iblis. Pada saat itu, Kaslana membentak, "Berhenti!" Suaranya tak keras, tetapi penuh wibawa. Tubuh semua orang bergetar, dan mereka mematuhi secara refleks. Walau hening sejenak tercipta, suasana hati semua orang tak kunjung membaik. Klein sudah berguling ke sisi lain, dan berdiri sambil menggenggam revolver. Pikirannya berpacu, dan ia tak punya waktu untuk menyembunyikan niatnya. Ia berencana memanfaatkan kemampuan halusinasi untuk menenangkan para tamu itu. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ding dong, ding dong. Beberapa detektif swasta langsung tersadar sedikit. Mata mereka memancarkan kejernihan. Suara bel itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Stuart menatap revolver di tangannya dan bergumam linglung, "Apa yang barusan kulakukan? Apakah para Beyonder resmi sudah bergerak?" Klein menghela napas lega, lalu mendekati pintu, sambil tetap memegang revolver. Begitu ia menyentuh gagangnya, bayangan sosok di luar muncul dalam benaknya. Itu seorang pria berjas hitam dan mengenakan topi pemburu. Pelipisnya beruban, wajahnya tipis. Isengard Stanton. Wajah sang detektif tampak agak pucat, dan lengan kirinya ditopang dekat bahu. Ia benar-benar baik-baik saja. Klein awalnya senang, namun kewaspadaannya segera kembali. Ia teringat hari ketika marionetis Rosago berubah menjadi polisi dan mengetuk pintunya. Klein menempatkan jarinya pada pelatuk, membuka pintu dengan cepat, lalu mundur 2 langkah. Isengard Stanton tersenyum dan mengangguk padanya. "Terima kasih atas kunjunganmu tadi siang. Kalau tidak, mungkin aku tak akan bisa terus bermain petak umpet dengan iblis itu. Kau menyelamatkan nyawaku." Ini, apakah tafsir yang benar? Dari tanggal yang sesuai untuk mengunjungi Isengard Stanton adalah bahwa dengan mengunjunginya siang tadi, aku bisa membantunya keluar dari masalah. Lalu bagaimana dengan hari-hari yang sesuai berikutnya? Dengan menghindari tempat kejadian pembunuhan, aku tidak akan dicurigai. Klein tak tahu harus tertawa atau menangis. Ia tak menurunkan kewaspadaan dan memberi jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bicarakan nanti. Isengard menurunkan suaranya dan tertawa kecil. Apa kau ingin membahas masalah Beyonder di depan Stuart dan yang lainnya? Jadi kau menyebut Beyonder padaku begitu alami? Ya, aku memang bisa bertahan berhadapan dengan pemilik anjing iblis itu,
lebih dari 10 menit. Itu membuktikan bahwa aku bukan orang biasa. Selain itu, saran yang kuberikan waktu itu langsung mengarah pada Devil yang berubah menjadi hewan. Klein diam-diam mengikuti Isengard dari belakang, 2 langkah jaraknya. Melihat sang detektif besar itu, Kaslana dan asistennya, Lydia, menghela napas lega. Stuart dan para detektif lainnya juga tampak tenang. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Stanton?" tanya mereka. Isengard sedikit menggerakkan lengan kirinya. Sedikit terluka, tapi tidak parah. "Baiklah, semua tenang. Ini akan segera berakhir. Polisi sedang menunggu itu di kegelapan di sekitar sini. Apakah ini karena pembunuhan berantai? Apakah Anda sudah mengunci tersangka? Apakah dia akan melukai orang tak bersalah?" Para detektif bertanya bertubi-tubi. Isengard menekan telapak tangan kanannya. "Tenang, nanti akan kuceritakan semuanya. Tapi sebelum itu, aku perlu memastikan beberapa hal dari Sherlock dan Kaslana. Kita pergi ke ruang aktivitas sebentar." Wibawa yang sudah ia bangun membuat para detektif patuh tanpa membantah. Walau masih cemas, mereka tak lagi berada di ambang tak terkendali. Setelah memasuki ruang aktivitas dan menutup pintu kayu, Klein memandang ruangan tertutup itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Lingkungan seperti ini sangat cocok untuk memakai benda seperti botol racun biologis. Klein berdehem, berjalan melintasi ruangan, lalu membuka jendela. Ia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap Isengard Stanton, dan ia juga tak percaya sepenuhnya pada Kaslana. Isengard melihat sekeliling, lalu langsung mengambil kursi malas Klein, sambil terkekeh. "Sudah tua, aku masih suka duduk begini." Duduk di sofa tunggal, Klein kembali bertanya, "Tuan Stanton, apa yang sebenarnya terjadi?" Isengard menatap Kaslana, yang berdiri di belakang meja kopi, dan berkata, "Kita semua adalah Beyonder, jadi aku tak perlu menjelaskan hal-hal pengetahuan umum." "Beyonder?" Kaslana menatap Klein, lalu pada Isengard. Kaget, tapi tidak terlampau terkejut. "Jadi ternyata kau juga Beyonder. Kenapa waktu itu kau bisa kesulitan menghadapi hantu lemah, dan bahkan tak bisa menemukan masalahnya?" "Ya, mungkin saja iya, dari jalur urutan yang tidak ahli, menghadapi bayangan atau roh." Klein membalas tatapannya. Isengard tersenyum. "Dulu aku pernah pergi ke Landborg selama 4 tahun untuk belajar. Di sanalah aku bersentuhan dengan dunia Beyonder dan menjadi penganut God of Knowledge and Wisdom. Setelah kembali ke Backlund, aku perlahan membangun hubungan baik dengan militer, gereja Evernight, dan gereja God of Steam and Machinery. Tapi aku tak berani mengungkap jati diriku, karena Mandated Punishers pasti akan menghapusku sebagai bidat sekte. Dalam hal seperti ini, organisasi resmi lain juga takkan menolong langsung, karena itu sama saja memulai perang dengan gereja Storms. Memang khas gereja sang Tyrant." "Tyrant?" tanya Klein sambil lalu. Isengard mengeluarkan pipa, tapi hanya mengendus tembakau. "Itu sebutan internal gereja kami, untuk Lord of the Storms." "Baiklah, kembali pada apa yang terjadi hari ini. Orang yang menyerangku dan mengirim surat ancaman padamu adalah master dari pembunuh berantai itu." Kau pasti tahu bahwa pelakunya adalah seekor anjing hitam dari urutan Devil? Terutama kau Sherlock, kau yang pertama menyatakan bahwa Devil itu mungkin seekor hewan." Klein tersenyum, tanpa mengiyakan atau menyangkal. Kaslana juga hanya merapatkan tangan, tanpa berkata apapun. Isengard menggeleng sambil tertawa. "Tenang, aku bukan Mandated Punishers. Tapi sebagai penganut God of Knowledge and Wisdom, aku tak bisa berkhutbah di Backlund, atau mendirikan organisasi resmi. Aku hanya bisa mengandalkanmu, dan orang-orang seperti kalian. Dengan kata lain, kau bisa membantu kami menanggung kesalahan." Klein mengejek dalam hati. Isengard melanjutkan, melihat mereka masih enggan memberi tanggapan. "Master anjing iblis itu adalah seorang ahli urutan 5. Ya, berdasarkan yang kutahu, jalur Devil pada urutan 5 adalah Desire Apostle.
Mereka bisa memanfaatkan dan mengendalikan emosi serta hasrat semua orang, menggoda mereka untuk terkorupsi. Kalau menghadapi Desire Apostle, kita tak boleh punya emosi yang terlalu kuat. Tak boleh punya atau menunjukkan hasrat yang jelas. Kalau tidak, kita akan langsung dikendalikan dari jauh olehnya. Atau ia bisa menanam benih dalam diri kita dan mempercepat pemicuannya. Itu bisa membuat seseorang mengalami banyak masalah saat perlahan dikorupsi. Mereka bisa kehilangan kendali pada momen kritis dan tak mampu melawan. Itu baru sebagian dari kemampuan Beyonder seorang Desire Apostle. Aku memastikan semua itu dari pertarunganku dengannya. Mendengar ini, klien tiba-tiba memahami salah satu alasan pelaku mengirim surat ancaman dan membuat provokasi. Ia ingin membuat kami marah, membuat emosi kami bergejolak, agar ia bisa menanam benih korupsi, atau memaksa emosi kami meledak tak terkendali. Ini akan membuat serangan lanjutan menjadi jauh lebih mudah. Untungnya aku seorang Beyonder yang sudah mengalami banyak hal. Saat itu, aku hanya dipenuhi kewaspadaan dan kehati-hatian. Tapi Stuart dan yang lain, emosi mereka jelas berubah ketika melihat surat ancaman. Desire Apostle pasti sudah menanam benih pada mereka. Jika kami tak menstabilkan mereka tepat waktu, situasinya pasti menjadi kacau karena perebutan internal, memberi sedikit waktu reaksi pada Beyonder resmi di sekitar, dan membuka peluang bagi Desire Apostle. Saat aku berada di rumah Isengard Stanton, aku merasa waktu berjalan lambat. Apakah itu akibat pembesaran emosi, seperti waspada, tegang, dan berjaga-jaga? Klien merasa beruntung. Jadi begitu rupanya. Kaslana tampak memahami banyak hal. Isengard mengusap pelipisnya. Aku hampir dikendalikan olehnya, dan itu membuatku terluka. Setelah itu, aku memakai benda mistik untuk bermain petak umpet di dalam rumah. Baru ketika Sherlock datang, dan tercipta kebuntuan 3 arah, aku bisa bernapas lega. Asistenku yang malang, bahkan sedang menanti kepulangannya ke Lenburg untuk mengikuti misa tahun baru. Ia menghela napas. Saat polisi datang, aku memanfaatkan kesempatan untuk kabur dan menggunakan sungai untuk melepaskan diri. Lanjut Isengard. Ia lalu bertanya, Sherlock, Kaslana, bagaimana kalian berencana menangani masalah ini? Setelah hening sesaat, Kaslana berkata, Tuan Stanton, apa Anda punya saran? Isengard menjawab, pertama, menerima perlindungan dari Beyonder resmi, agar Desire Apostle tak berani bergerak. Sambil menunggu itu, kita berharap ia segera tertangkap atau terbunuh. Kalau harapan itu tak terpenuhi, mustahil Beyonder resmi akan terus menjaga kita. Maka hanya ada 2 pilihan. Pertama, kita mengubah identitas, termasuk keluarga kita, dan pindah dengan bantuan mereka. Tapi tak ada yang menjamin Desire Apostle tak akan menemukan kita. Kedua, kita bergabung langsung dengan organisasi resmi sebagai anggota eksternal. Dengan begitu, identitas dan tempat tinggal kita juga berubah, namun jauh lebih aman. Bergabung dengan organisasi resmi, Missionary Hive Mind, atau pergi ke Lenburg atau Masin untuk bergabung dengan gereja God of Knowledge and Wisdom. Apa aku nanti akan punya 3 marga? 3 gereja? Klien merasa geli tak karuan. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, tidak ada solusi lain? Raut Kaslana tidak berubah. Tak jelas apa yang dipikirkannya. Isengard Stanton mengelus pipanya. Ada, yaitu kita bekerja sama untuk menciptakan kesempatan, sehingga kita bisa segera menemukan dan menahan Desire Apostle. Tentu saja, hasil terbaiknya adalah kita langsung membunuhnya. Klien tidak memberikan reaksi besar terhadap usulan Isengard Stanton. Ia menatap pintu ruang aktivitas yang tertutup rapat, dan berkata, sejauh yang kutahu, seorang devil bisa meramalkan bahaya sebelum kita bergerak, bahkan bisa menentukan sumber bahaya tersebut, sehingga bisa memberikan respons yang efektif. Sulit menemukan dan membatasinya. Isengard mengangguk ringan, dan berkata, ya, memang begitu.
Tetapi itu bukan berarti tidak ada solusinya. Apa solusinya? Kaslana langsung bertanya. Isengard tersenyum dan berkata, "Aku pernah bertarung langsung dengannya dan menyaksikan kekuatan Beyondernya dalam meramalkan bahaya, jadi aku memiliki gambaran umum tentang kekuatan dan kelemahannya. Seorang devil memang bisa mendeteksi bahaya sebelum terjadi dan bisa melakukannya cukup lama sebelum bahaya itu benar-benar datang. Selama kita membuat rencana apapun dan mengambil tindakan tegas yang menargetkannya, ia akan menerima firasat yang bersesuaian. Tentu, tindakan itu harus benar-benar bisa membahayakannya. Tidak, kenyataannya kekuatan dan kelemahan tiap jenis devil berbeda. Ada yang hanya bisa merasakan bahaya 10-20 menit sebelumnya." Klein mengeluh dalam hati, tetapi tidak mengatakannya. Isengard melanjutkan, "Kelemahan dari kekuatan firasat adalah, ia hanya bisa mendeteksi orang dan lokasi bahaya, tetapi tidak mengetahui detail spesifiknya. Ini memberi kita kesempatan untuk memanfaatkannya." "Kesempatan apa? Aku tidak merasa kita bisa menjebak devil yang bisa meramalkan bahaya." Kaslana bertanya tak percaya. Klein juga mengangguk setuju. "Tentu saja, aku bisa menggunakan kabut abu-abu untuk menipu Desire Apostle, membuatnya tak mampu merasakan bahaya. Tapi masalahnya, bagaimana mungkin aku mengungkap rahasia kabut abu-abu di depan orang lain?" Klein menambahkan dalam diam. Isengard terkekeh. "Itu memang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Tetapi dunia Beyonder penuh hal-hal yang tidak masuk akal. Aku adalah seorang urutan 7 knowledge keeper dari jalur reader, atau disebut juga detektif. Dengan jujur mengatakan ini, itu adalah bentuk ketulusanku untuk bekerja sama. Dalam situasi seperti ini, kejujuran lebih penting dari apapun." "Hanya urutan 7? Bagaimana mungkin seorang urutan 7 bisa lolos dari Desire Apostle? Sepertinya Tuan Stanton memiliki benda mistik yang sangat kuat." Tersadar, Klein mengubah posisi duduknya. "Apakah seorang knowledge keeper memiliki kemampuan menekan kekuatan firasat devil?" tanya Kaslana sambil condong ke depan. "Tidak," jawab Isengard sambil tertawa. "Namun, aku punya cincin. Cincin ini berasal dari seorang rampager di urutan 6 jalur reader. Cincin ini memungkinkanku membedakan, mengenali, mengingat, dan meniru semua kekuatan Beyonder yang sudah kulihat. Tentu saja, jika melawan kekuatan Beyonder yang lebih kuat, kemungkinan gagalnya lebih besar. Haha, ada sebuah pepatah di gereja kami, kemahatauan berarti kemahakuasaan. Kenapa kedengarannya familiar? Dan deskripsi benda itu." Klein baru berniat mengingat sesuatu, ketika melihat Isengard Stanton mengeluarkan cincin indah. Cincin itu dihiasi banyak berlian kecil, yang melingkari sebuah permata hijau zamrud, yang tampak seperti mata manusia. Hanya dengan melihat cincin itu, Klein sudah merasa pusing, seolah pikirannya dipaksa bekerja berlebihan. Bukankah? Bukankah ini artefak tersegel 2081? Isengard Stanton adalah tuan tua Eye of Wisdom? Klein menatap detektif di kursi malas itu dengan terkejut. Cincin itu adalah artefak tersegel 2081, yang pernah dipamerkan Eye of Wisdom, dan digunakan beberapa kali dalam pertemuan Beyonder. Eye of Wisdom. Nama sandi itu memang terdengar terkait gereja God of Knowledge and Wisdom. Menggunakan kemampuan clown untuk mengendalikan ekspresi, Klein melihat Isengard Stanton dengan tenang. Akhirnya ia menemukan bahwa beberapa garis besar sang detektif memang mirip Eye of Wisdom, tetapi banyak detailnya berbeda jauh. Kemampuan penyamarannya sangat hebat. Apa ini berkat 2081? Klein menilai dalam hati. Pada saat itu, tiba-tiba ia terpikir suatu adegan. Jika Tuan Stanton berkata, "Mari kita bekerja sama melawan Desire Apostle, dan yang paling penting adalah kejujuran." Aku sudah menyebutkan urutanku dan benda mistikku. Sekarang giliranmu. Apa yang harus kukatakan? Mengeluarkan begitu saja bros matahari yang ia jual padaku? Saat itu juga dia pasti bilang, "Bagus, jadi kau pelakunya bocah." Saat Klein tenggelam dalam imajinasi, Kaslana memandangi cincin itu dengan iri dan bingung.
Kekuatan apa yang ingin Anda tiru untuk melawan kemampuan Desire Apostle dalam meramalkan bahaya? Isengard menyunggingkan senyum kecil. Kemampuan firasat yang dimiliki Devil. Hah? Itu bisa? Klein langsung tak bisa memahami logikanya. Melihat Kaslana dan Klein kebingungan, Isengard tertawa dan menjelaskan. Pertama, seperti yang kita lakukan sekarang, kita membuat rencana yang benar-benar bisa membahayakan Desire Apostle dan mulai bertindak. Kedua, Desire Apostle akan merasakan bahaya itu dan mengetahui bahwa sumbernya dari kita dan dari tempat ini. Ketiga, sebagai Devil, tanpa persiapan matang sekalipun, ada hal-hal instinktif yang tidak bisa ia ubah. Reaksi pertamanya pasti ingin membunuh kita atau membalas dendam. Akan ada perubahan tertentu pada tubuhnya, kemudian barulah ia mempertimbangkan apakah situasinya cocok untuk menyerang balik atau lebih baik menjauh dari kita. Keempat, dengan meniru kemampuan firasat Devil, aku bisa merasakan ancaman dari Desire Apostle dan menangkap sumber bahaya itu, yaitu lokasi dia saat ini. Itu operasi tingkat dewa. Klein sangat terkejut. Tapi bagaimana setelah itu? Desire Apostle akan kabur? Begitu ia sadar ada yang salah. Kita bahkan tak punya waktu mengejarnya. Keraguan langsung muncul. Isengard menatap keduanya dan tersenyum. Menurut dugaanku, dia pasti bersembunyi di sekitar kita sekarang. Tidak peduli seberapa hebat dia mengendalikan emosi seseorang dari jauh, pasti ada batas jaraknya. Dan barusan, dia membuat Stewart dan yang lain kehilangan kendali emosi. Setelah aku lolos dari kejarannya, alasan aku baru muncul sekarang adalah karena aku berdiskusi dengan para Nighthawk, Machinery Hive Mind, dan militer. Mereka masing-masing mengirim 2-3 regu untuk memantau distrik terdekat. Semua distrik ini punya kode nama. Semua ini akan masuk dalam perkiraan Desire Apostle. Bahkan jika ia merasakan bahaya, ia akan menganggapnya hal biasa. Begitu aku memastikan lokasinya, aku akan memberitahu Beyonder resmi, dan mereka akan langsung mengepung area itu dan menutup jalur kabur. Tetapi inilah masalahnya. Bagaimana kita memberitahu Beyonder resmi jika kita tak bisa melakukannya dalam hitungan detik? Desire Apostle akan kabur. Tentu, dia mungkin sudah kabur sejak rencananya barusan gagal. Klein berkata sambil berpikir. Jika itu terjadi, kita memang tidak punya solusi. Tidak ada rencana yang sempurna. Kita hanya bisa menunggu proses aktivasi artefak tersegel tertentu selesai. Saat itu tiba, Desire Apostle mungkin sudah meninggalkan Backlund, tetapi dia bisa kembali kapan saja. Jelas Isengard. Ia lalu mengeluarkan benda emas seukuran telapak tangan. Bentuknya seperti telegraf mini, tetapi memiliki corong seperti trompet. Ini adalah artefak tersegel. Benda ini bisa membuat suaraku terdengar secara bersamaan, hingga radius 5 km, kata Isengard sambil tersenyum. Efek negatifnya adalah, ketika diaktifkan, semua suara dalam radius 5 km akan masuk ke telingaku dalam waktu yang lama. Tentu saja, aku bisa meniru kekuatan Beyonder untuk mengurangi efek ini. Mendengarkan penjelasan itu, Kaslana sedikit mengernyit. Kalau Beyonder resmi sudah terlibat, bukankah sebenarnya kita tidak diperlukan? Isengard mengenakan artefak tersegel 2081 dengan hati-hati, dan berkata sungguh-sungguh. Untuk tidak membuat Desire Apostle curiga, ada kekosongan kekuatan di distrik sekitar. Jika target memang berada di sini, kita bertiga harus saling membantu untuk menahannya selama mungkin. Aku tak masalah. Klein berpikir sebentar, lalu mengangguk. Kaslana juga mengangguk dan berkata, Tuan Stanton, Anda tidak perlu menjelaskan sepanjang ini. Lagi pula, kita akan bekerja sama demi keselamatan diri sendiri. Haha, penjelasan adalah bagian dari rencana, dan persetujuan berarti operasi akan segera dimulai. Isengard memejamkan mata setengah. Permata hijau pada cincin di tangan kanannya mulai memancarkan cahaya biru gelap. Mendadak, Isengard Stanton berdiri dan menunjuk ke atas dengan ekspresi tegang. Dia di sini, di atas.
Klein dan Kaslana langsung berdiri. Yang satu siap menjentikan jari untuk menyalakan korek api dan melompat ke lantai 2. Yang lain mengikuti Isengard menuju pintu. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa Desire Apostle cukup berani untuk tetap berada di sekitar, bahkan setelah rencananya sebelumnya gagal, di Jalan Minsk nomor 15. Mungkin dia berada di lantai atas, sambil menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin, sementara kita sedang membicarakan cara menangkapnya. Pikiran itu muncul tiba-tiba di benak Klein. Pada saat itu pula, ia melihat mata Kaslana tiba-tiba memerah, dan tangan kanannya mengepal, sebelum melayangkan pukulan ke punggung Isengard Stanton, tepat ke arah jantungnya. Ini, pupil Klein menyusut. Ia langsung menyadari banyak hal. Alasan Desire Apostle tidak kabur adalah karena ia masih punya rencana lain. Ia masih memiliki benih korupsi di hati seseorang yang belum ia picu. Orang itu tak lain adalah Kaslana, salah satu dari hanya 3 Beyonder yang ada di sini. Alasan upaya instigasi sebelumnya begitu mudah dinetralkan adalah agar mereka lengah, menunggu momen krusial untuk membuat Kaslana kehilangan kendali emosinya. Target terbesar Desire Apostle tetap Isengard Stanton. Licik sekali. Klein menjentikan jarinya, tetapi yang keluar hanya air bullet yang ditembakkan ke arah Kaslana. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Hati-hati!" Isengard juga sangat berpengalaman. Tanpa peduli apa yang terjadi, ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke depan. Namun Kaslana mengabaikan peluru udara itu, membiarkannya menghantam lengannya hingga darah menyembur. Bam! Tinju Kaslana menghantam punggung Isengard, melemparkan tubuhnya ke depan. Kaca! Klein mendengar suara tulang patah, tepat dari tulang belakang.